Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang baik, yang memelihara hati kita, memelihara hidup kita untuk terus menyembah Tuhan. Dan biarlah kita pelihara hati yang terus menyembah itu, sehingga hati yang menyembah, yang di dalamnya Roh Allah hadir, menolong kita terus untuk tetap dapat melayani Tuhan sampai seluruh hidup kita. Pagi ini, saudara, saya akan beralih kepada ayat yang lain dari 2 minggu yang sudah kita bahas. Saya ajak saudara untuk melihat bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan yang kadang-kadang di dalamnya penuh dengan pertanyaan, penuh dengan misteri, penuh dengan hal-hal yang terlihat gelap. Namun di baliknya sebenarnya kita melihat ada tangan yang terus berkarya dalam hidup kita. Pagi ini saya ajak saudara membaca kitab Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Dan tema firman Tuhan pagi ini adalah menjalani misteri kehidupan. Rut pasal 4 ayat 14 sampai 17 demikian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Ishak. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara, kitab ini disebut kitab Rut karena salah satu tokoh utama yang disampaikan di dalam kitab ini adalah seorang Moab yang bernama Rut. Tetapi pagi ini saya tidak ingin menyorot tokoh Rut, mungkin minggu-minggu yang akan datang kita akan melihatnya. Tetapi pagi ini saya ingin menyinggung tokoh mertua dari Rut, yaitu Naomi. Kalau kita membaca dari pasal 1, kisah yang cukup pendek yang kurang lebih 4 pasal ini, saudara, kisah kehidupan seorang Naomi atau keluarga dari Naomi ini dapat kita gambarkan seperti sebuah perjalanan. Dan kalau kita mencoba melihatnya secara geografis, keluarga Naomi, keluarga Elimelek, suami dari Naomi ini memang melakukan sebuah perjalanan. Mereka adalah seorang yang awalnya tinggal di Bethlehem Yehuda, kota di wilayah Israel. Namun karena situasi kelaparan, mereka bermigrasi ke Moab, dan di sana mereka hidup beberapa tahun. Tetapi kemudian mereka kembali lagi ke Bethlehem setelah mereka melihat karya Tuhan dikerjakan di Bethlehem. Kata Naomi sendiri, saudara, atau nama dari Naomi sendiri, itu punya arti sebuah kesukaan, kesukacita. Kalau orang memberi nama itu kan harapannya itu seorang anak itu bisa menjadi seperti namanya. Kalau orang memberi nama
anugerah. Dia berharap anak itu selalu dipenuhi dengan anugerah. Kalau diberi nama bangun, ya bangun terus. Kalau orang Batak itu kan kadang-kadang memberi nama pas situasi. Nah, cuman repot kalau nama-namanya yang agak situasinya agak miris-miris gitu kan repot. Nah, jadi nama seringkali di dalamnya mengandung sebuah harapan. Naomi itu mempunyai nama, punya arti kesukaan. Tetapi saudara, perjalanan hidup Naomi rupanya ya tidak selalu seindah namanya. Ketika Naomi bermigrasi ke Moab bersama suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, Naomi kemudian mengalami sebuah nasib tragis. Elimelek meninggal. Oke, suami meninggal, masih ada anak. Tapi sekian puluh tahun kemudian mereka menjalani hidup, Mahlon dan Kilion pun meninggal. Ruth akhirnya tinggal bersama dengan kedua anak mantunya. Ia harus kehilangan suami, ia harus kehilangan anak-anaknya, anak laki-laki. Saudara, kita perlu memahami bahwa di dalam Alkitab, seorang perempuan itu kebanggaannya di dalam Alkitab pada masa itu, kalau dia punya anak laki-laki. Jadi apapun bentuknya kehidupannya, kalau dia punya seorang anak laki-laki, wah itu buat seorang perempuan pada masa itu adalah puncak kemuliaannya. Kalau dia punya seorang anak laki-laki. Tetapi kalau dia tidak punya anak, seringkali dia dianggap sebagai perempuan yang hina, punya aib. Contohnya kalau saudara membaca kisah dari Elizabeth. Jadi ketika seorang perempuan memiliki anak, khususnya laki-laki, dia percaya bahwa garis keturunan itu akan terus dilanjut oleh anaknya. Nah, Naomi kehilangan tidak hanya suami, tapi juga anaknya. Sehingga situasi ini membuat Naomi menjadi seperti pribadi yang merasa terpukul. Dia merasa bahwa Tuhan sudah naik saksi atas dia. Dia merasa tangan Tuhan sudah teracung atas dia. Saudara bisa lihat dalam ayat 13 pasal 1 misalnya. Dikatakan dalam bagian akhir dalam ayat 13, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Lalu ayat 20, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Mara itu artinya pahit. Lalu dalam ayat 21, dia juga berkata, Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sehingga kemudian Naomi, ketika orang lain menyebut namanya, itukah Naomi? Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, karena hidupku pahit. Saudara, situasi yang berat itu membuat Naomi merasa bahwa hidupku pahit, hidupku penuh dengan kepahitan. Tetapi di bagian akhir kisah ini, kita melihat Naomi mengalami sebuah titik balik. Ketika dari awal dia dari Yehuda ke Moab, tapi kemudian dia mengalami nasib tragis. Di dalam pasal-pasal terakhir, kita melihat titik balik kehidupan Naomi, di mana hidupnya pada akhirnya bersama dengan Ruth mengalami sebuah perubahan yang luar biasa setelah Ruth bertemu dengan Boaz. Di dalam cerita itu justru kita membaca bagian ayat-ayat yang kita baca tadi, hidup dari Naomi menjadi kesaksian. Kehidupan Naomi bersama dengan Ruth menjadi sebuah kesaksian bagi orang banyak bahwa Allah menolong Naomi
dengan memberikannya seorang anak laki-laki. Saudara lihat kesimpulan yang diberikan orang banyak itu. Melalui Ruth, Naomi memiliki seorang anak laki-laki lagi. Nah, tentu ini berkaitan dengan adat istiadat di sana, saudara, yang disebut dengan perkawinan Levirat. Nanti saya akan jelaskan kalau kita masuk kepada bagian-bagian yang lain, di mana kemudian melalui Ruth dan melalui Boaz yang menjadi penebus keluarga Ruth, garis keturunan yang harusnya terputus karena Mahlon dan Kilion itu meninggal, diteruskan oleh seorang anak yang berasal dari Ruth. Karena Boaz sudah menebus garis keturunan yang hilang tadi, sehingga anak yang dilahirkan Ruth dan Boaz menjadi penerus dari Elimelek, Mahlon, dan Kilion itu. Sehingga anak yang lahir itu disebut anak Naomi. Nah, ini berkaitan dengan adat istiadat perkawinan Levirat yang ada di masyarakat Israel pada waktu itu. Sehingga anak itu menjadi sumber kebahagiaan dan penghiburan Naomi di masa tua. Saudara, kita melihat perjalanan kehidupan Naomi itu seperti misteri. Dari Yehuda, dia lengkap, kemudian ke Moab, habis, suaminya meninggal, anaknya meninggal, tapi kemudian dia mengalami sebuah titik balik. Saudara, apa yang mau kita pelajari? Dan apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan kehidupan Naomi yang penuh dengan misteri? Hari ini kita akan melihat 3 hal untuk sungguh-sungguh dapat kita renungkan, dan melalui kisah Naomi kita bercermin terhadap berbagai situasi dan perjalanan kehidupan yang kita alami. Yang pertama, saudara, perjalanan kehidupan keluarga Naomi ini menunjukkan dan memberi pelajaran kepada kita bahwa pemeliharaan Allah dalam hidup umatnya itu sebenarnya terus berlangsung. Pemeliharaan Allah dalam kehidupan umatnya sebenarnya terus berlangsung, walaupun dalam hal-hal yang tidak mudah untuk diketahui oleh hidup kita. Ini poin pertama. Kalau bicara tentang pemeliharaan Allah, kisah Naomi ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah itu terus berlangsung. Dalam setiap kehidupan umatnya, pemeliharaan Allah itu terus berlangsung. Hanya saja hal-hal itu tidak mudah untuk diketahui. Nah, persoalan ini yang seringkali kemudian kita anggap sebagai sebuah bentuk kelalaian Allah, atau kita anggap bahwa kita tidak ada di dalam pemeliharaan Allah. Buktinya apa? Wah, buktinya kehidupannya itu carut marut. Buktinya apa? Kalau saya tidak dipelihara, buktinya suamiku, anakku hilang semua, kemuliaanku habis, masa depan keluarga tak menentu. Karena apa? Karena semua anakku laki-laki sudah tidak ada lagi. Kemuliaan keluarga terputus karena Mahlon dan Kilion sudah meninggal. Tapi kita melihat ada sebuah titik balik yang tidak pernah mungkin dipikirkan oleh Naomi. Dan sekaligus ini menjadi sebuah poin penting dari kitab Ruth yang ingin disampaikan kepada para pembaca, kepada mereka yang merenungi kitab ini, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sebenarnya terus berlangsung, hanya tidak mudah untuk dipahami. Karena kita ini cenderung, manusia kita ini cenderung untuk memahami apa yang mudah untuk kita lihat, untuk kita saksikan. Kita itu kan susah sekali untuk melihat seluruh proses perjalanan kehidupan kita, kan turun naiknya. Saudara mengamati 1 hari aja kehidupan saudara turun naiknya itu saudara sulit.
2 hari, 1 minggu, kenapa Tuhan belokkan ke situasi ini? Mengapa kita mengalami situasi ini? Apa koneksinya dengan situasi yang lain? Apa tujuannya ini dengan situasi yang lain? Kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengerti, dan keterbatasan untuk mengerti seringkali membuat kita mengambil sebuah kesimpulan, Tuhan tidak setia, Tuhan tidak memelihara hidup saya. Walaupun sebenarnya di balik kelihatan hal-hal yang biasa, turun naik, pasif, serba sekedar sebuah lingkaran kehidupan yang tak pernah putus, Tuhan justru memelihara kita. Di balik segala sesuatu yang kelihatannya rutinitas. Di balik yang kelihatannya ya cuma pengalaman manusia biasa. Tetapi kita perlu membuktikan apa yang saudara anggap biasa dalam pengalaman hidupmu setiap hari, perputaran hidupmu pagi, siang, sore, itu sebenarnya bergerak kepada satu tujuan, dan di dalamnya kontrol Allah ada dalam hidup kita. Bukti yang pertama kita lihat dari kitab Rut. Di Moab, Naomi kehilangan keluarganya. Dalam titik ini, biasanya orang akan menilai kehidupan itu sebagai sesuatu yang pahit, seperti Naomi tadi. Hidup ini apa? Tidak ada enak-enaknya, pahit. Pernah ada di titik pahit? Sering. Pernah ada di titik pahit, marah. Di Moab, Naomi kehilangan keluarganya. Tetapi kemudian saudara lihat, tetapi melalui Moab lah, melalui negeri Moab lah, Naomi bertemu dengan seorang yang bernama Rut. Siapa Rut? Biasanya kan kalau perempuan-perempuan di luar orang Israel itu selalu, atau orang-orang di luar Israel, bagi orang Israel itu dianggap sebagai sesuatu yang kelas bawah lah. Hanya orang Israel yang oke, karena kami umat pilihan Allah. Yang lain itu enggak. Mereka selalu dianggap rendah. Bahkan orang Samaria yang sebenarnya bagian dari Israel, hanya karena kemudian dalam perjalanan sejarahnya mereka bercampur dengan bangsa lain, orang Samaria ditolak. Kamu tidak lagi murni, sehingga orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Ingat dalam cerita Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, mereka memandang rendah orang Samaria, orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Tapi apa yang dikatakan dalam Rut 4 ayat 15, Rut bukan orang Yahudi, Rut orang Moab. Tapi dalam Rut 4 ayat 15 itu dikatakan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap Rut. Dia disebut, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Maksudnya si Obed. Nah, ayat berikutnya ini menyangkut Rut. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Apa yang dikatakan? Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Anak laki-laki 1 aja udah luar biasa. Rut dikatakan lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Kalau kita bayangkan di sini, di Moab, Naomi kehilangan Mahlon dan Kilion. Pahit, tidak enak, apes, nasibnya tidak bagus. Orang udah mungkin menyumpahi hidupnya, apa ini hidup kayak gini, isinya pahit semua. Tapi justru di Moab, di titik terendah, di mana mereka kehilangan segala-galanya, Naomi bertemu dengan Rut. Itu pun Naomi bilang, udahlah balik aja kamu ke negerimu. Tapi kemudian Rut katakan, enggak, aku tidak mau balik. Bangsamu bangsa, Allahku Allahku, di mana kau mati, aku mati di situ. Dan Rut inilah yang pada akhirnya dalam perjalanan kehidupan Naomi menjadi faktor titik balik yang membawa kemuliaan keluarga Naomi naik ke balik.
Sehingga semua tetangga-tetangga Rut berkata, waduh Naomi, kau punya menantu, anak perempuanmu lebih dari 7 anak laki-laki. Bahagialah yang punya menantu kayak Rut. Lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Di situ kita belajar bahwa memang kalau mau dibilang nasibnya tidak bagus, nasibnya bagus. Tapi disitulah dia bertemu dengan Rut. Kalau kita lihat marah situasinya, tapi justru di situ kita melihat sebenarnya pemeliharaan Tuhan sudah mulai berkarya, bekerja dalam keluarga Naomi. Di tengah-tengah ketiadaan, di tengah-tengah rasa kehilangan, di tengah-tengah rasa malu, di tengah-tengah rasa ketakutan akan masa depan, sebenarnya Naomi ketemu dengan Rut. Tapi Naomi belum tahu siapa Rut dan apa yang akan diperbuat Rut dan bagaimana kelak kehidupannya bersama dengan Rut. Kan kita kayak gitu toh. Ketika kita mengalami sebuah nasib keadaan yang tidak menyenangkan, kadang-kadang kita sudah mulai memvonis hidup kita ini pahit, tidak enak, tidak nyaman. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai titik-titik terendah itu sebagai cara Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang lebih hebat. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita lihat Rut bertemu dengan Boaz yang pada akhirnya menjadi penebus bagi keluarga Naomi. Apakah ini sebuah kebetulan? Mungkin. Orang bilang ini sebuah kebetulan. Rut bertemu dengan Boaz. Tetapi pada akhirnya kita melihat catatan kitab Rut ingin menunjukkan bahwa ketika Rut kemudian mencari gandum di ladang seseorang yang bernama Boaz, ini bukan sekedar kebetulan. Di balik hal-hal yang biasa, di balik hal-hal yang sifatnya kebetulan menurut manusia, di balik hal-hal yang sifatnya cuma ketemuan biasa, ada tangan Tuhan yang sebenarnya sedang berkarya di dalam kehidupan sejarah Naomi. Lalu kemudian yang ketiga, kita lihat Rut dan Boaz melahirkan Obed yang menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Apa yang kelihatannya biasa, Naomi ketemu dengan Rut, Rut ketemu dengan Boaz, Boaz kemudian menikah dengan Rut, kemudian Boaz dan Rut melahirkan Obed. Di balik ini sebenarnya sejarah keselamatan Allah sedang bergerak untuk sampai kepada seorang yang bernama Daud. Dan bahkan nanti kalau kita telusuri dari seorang Moab yang katanya bukan orang Israel, Yesus sang juru selamat dunia itu lahir. Inikah kebetulan? Dari sebuah pengalaman pahit, dari sebuah keadaan yang kadang-kadang disumpahi sebagai sebuah keadaan yang tidak baik, rencana Allah mulai terlihat. Saudara, Tuhan terkadang bekerja dalam tindakan-tindakan manusia yang biasa, dalam bentuk-bentuk yang kelihatannya biasa, rutinitas. Tapi sebenarnya, saudara, di balik itu semua, inisiatif-inisiatif manusia itu selalu punya batas. Jika inisiatif itu tidak diintervensi oleh berkat Allah, maka inisiatif-inisiatif manusia itu akan mandul dan tidak akan memiliki fungsi apapun dalam hidup. Ya, kelihatannya pengalaman hidup kita itu ketemu orang ini, ngalami sebuah situasi, lalu kemudian ketemu dengan situasi yang lain dan sebagainya. Kita anggap seperti ya biasalah, ini pengalaman kehidupan manusia. Tapi kalau kita mau lihat ini dari sudut pandang iman, seperti yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Rut, ingin katakan, di balik hal yang biasa-biasa, pemeliharaan Allah itu terus bekerja. Jangan pernah anggap remeh situasi-situasi yang saudara jalani setiap hari. Nah, saudara, hal ini kemudian mengajak kita untuk memahami bahwa Allah itu tidak pernah berhenti bekerja untuk menyatakan kehendak. Maka pemahaman ini seharusnya menolong kita untuk tidak segera
membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri tentang Allah. Tidak membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan sendiri tentang Allah hanya karena kita tidak melihat sesuatu itu dengan mudah dan dimengerti. Kalau hari ini saudara belum mengerti situasi hidup yang kau hadapi, mungkin pengalaman pahit atau pengalaman tidak menyenangkan, jangan buat kesimpulan-kesimpulan yang kemudian membuat saudara menghakimi dirimu sendiri dan kemudian menghakimi situasi, lalu kemudian membuat saudara kehilangan sebuah iman dan kepercayaan kepada Allah karena apa yang saudara pikir tidak seperti yang terlihat dalam kenyataan. Saudara mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidupmu hanya engkau belum paham, hanya engkau belum melihat. Bukan tidak melihat, belum melihat. Bukan tidak mengerti, tapi belum mengerti. Kita perlu mengajak kita untuk sungguh-sungguh melihat bahwa di dalam kejadian-kejadian yang serba biasa, serba rutin, serba pasif, ya hanya bergerak begitu saja, kita tidak punya pilihan apapun. Kita merasa bahwa segalanya ya cuma begitu aja. Pesan yang kurang lebih sama bisa kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah. Bisa. Ketika kitab Pengkhotbah berkata, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah, ada waktu. Seakan-akan hari itu ya begitu-begitu aja. Ya memang namanya orang, ada yang lahir, ada yang mati. Namanya orang, ada yang ketemu, ada yang kemudian berpisah. Yang namanya orang, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan. Itulah hidup. Tapi apakah kemudian hidup hanya sekedar hidup yang jalan gelinding gitu aja? Di dalam bagian puncaknya kemudian Pengkhotbah katakan, segala sesuatu yang kelihatannya serba muter-muter biasa itu bergerak kepada satu titik yang disebut indah pada waktu. Kemudian di dalam ayat 11 itu dikatakan, tetapi manusia tidak bisa menyelami, tidak bisa mengerti, belum bisa memahami apa yang dikerjakan oleh Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita belum bisa memahami, kalau kita belum bisa mengerti, jangan cepat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah tidak berkarya dalam diri kita. Justru kita perlu ingin tunjukkan di dalam hal-hal yang kelihatannya biasa dan tidak kelihatan, Allah sebenarnya turut bekerja untuk memelihara kehidupan saudara. Nah, kalau seperti itu, maka kita harusnya kan lebih optimis dalam menjalani hidup. Nah, itulah sebabnya kemudian poin yang kedua, kita perlu mengajak kita untuk memahami sesuatu yang penting yang mau juga disampaikan melalui pengalaman Naomi. Yang kedua apa? Naomi tidak kehilangan iman. Ini yang paling penting. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah keberadaan di mana hal keluarga, masa depan seakan-akan semuanya serba hilang, serba buram, Alkitab di dalam kitab Rut ini menunjukkan bahwa di tengah sisa-sisa kekuatannya menghadapi hidup, Naomi tidak kehilangan imannya. Walaupun kemudian dia sempat berkata, hidupku ini pahit, Naomi tidak kehilangan imannya. Dia masih percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah sanggup menolong ia. Dan itulah sebabnya di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di tengah-tengah keruntuhan hidup Naomi, ketika dia merasa segala sesuatunya hilang, ketika dia merasa bahwa masa depannya sudah tidak jelas, ketika dia merasa bahwa dia adalah orang-orang yang mengalami sebuah keadaan yang bisa disebut mengalami aib, satu hal yang kemudian tidak dilepaskan oleh Naomi, iman. Dan ini juga yang ingin saya tekankan kepada saudara.
apapun keberadaan saudara, mau sepahit apapun pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, sebesar apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, jangan pernah lepaskan iman. Walaupun kau merasa udah tidak ada lagi harapan apa, kalaupun saudara merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan, tidak ada lagi yang dapat membawa saya bisa menikmati kebahagiaan, apapun yang saudara rasakan, satu pesan firman Tuhan pagi, jangan pernah tinggalkan iman. Naomi di tengah-tengah keruntuhan hidupnya, dia masih mendengar, oh Tuhan sudah memulihkan Bethlehem, Tuhan sudah memberikan makanan, Tuhan sudah melawat umatnya. Aku kembali ke Bethlehem karena aku tahu Tuhan ada di sana. Naomi tahu Tuhan ada di sana, dan inilah titik balik kehidupan Naomi. Kalau Naomi bertahan di Moab, Naomi tidak akan pernah melihat karya Allah. Kalau Naomi tetap ada di dalam keadaan untuk meratapi nasibnya, meratapi penderitaannya, tetap merasa bahwa ia adalah orang-orang yang mengalami keadaan yang tidak adil dari Tuhan, ia tidak akan pernah mengalami sesuatu yang baik yang diungkapkan oleh tetangganya di dalam Rut 4 ayat 17 tadi. Dia tidak bisa melihat bagaimana orang lain bersaksi bahwa Allah sudah menolong Naomi. Dia tidak bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa Allah menunjukkan sesuatu yang besar dalam hidup Naomi. Itu semua terjadi melalui titik balik ketika imannya muncul, percayanya muncul, lalu kemudian Naomi meninggalkan Moab, kembali ke Bethlehem. Kita tidak bisa tetap tinggal di dalam keadaan keterpurukan kita, karena berbagai situasi keterpurukan tidak pernah mengerjakan apa-apa, dan itu hanya dapat terjadi ketika imanmu ada. Ya, apa yang saudara mau bawa untuk bisa bangkit berdiri kalau imanmu tidak ada? Apa yang bisa membuat saudara mau tegak kembali kalau percayamu hilang? Maka apapun situasi yang Bapak Ibu alami hari ini, seberat apapun tantangan yang engkau hadapi hari ini, jangan biarkan imanmu luntur, jangan biarkan imanmu hilang. Walaupun mungkin memang harus diakui hidup ini berat dan mengikis kepercayaan, tetapi satu yang kita dapat lihat, Naomi tidak tinggalkan. Dia dengar Tuhan sudah berkata, dia dengar Tuhan sudah bekerja, dia dengar bahwa di Bethlehem Allah sudah melakukan sesuatu. Ia berangkat ke Bethlehem sebab Tuhan ada di sana. Iman yang ia hidupi inilah yang pada akhirnya membawanya untuk melihat karya Allah yang besar. Jangan main-main dengan iman, jangan main-main dengan kepercayaan. Iman yang di dalamnya terkandung kepercayaan, yang di dalamnya terkandung sebuah prinsip-prinsip untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah, itulah yang menjamin hidup. Itu yang menjamin hidup kita. Jadi jangan pernah lepaskan Tuhan, jangan pernah kendorkan ibadah. Bahkan kalau nanti saudara baca salah satu buku yang agak mulai populer dan mempengaruhi banyak pemikiran-pemikiran, walaupun tidak terlalu jelas apakah kemudian benar atau tidak. Seorang yang bernama Bruce Lipton mengatakan bahwa seluruh proses kehidupan kita, termasuk kesehatan tubuh kita, itu bukan hanya disebabkan oleh faktor genetik, itu tesisnya, tapi spiritualitas. Nah, di sini bergabung unsur spiritualitas, relasi sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi seluruh kesehatan tubuh manusia. Kalau di dalam bukunya dia menunjukkan tiga percobaan untuk membuktikan bagaimana sel kanker itu bekerja. Misalnya, untuk melihat gen itu bekerja,
Tidak selalu hanya faktor finansial, tapi dia katakan faktor spiritualitas yang di dalamnya persoalan relasi sosial, relasi dengan alam, relasi dengan lingkungan, cara kita makan, itu yang menentukan pertumbuhan kehidupan kita, gen yang ada dalam diri. Nah, artinya saudara, persoalan-persoalan iman, kepercayaan itu sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan kita, lepas dari konteks. Jadi iman kita itu tidak hanya menolong bagaimana tubuh kita ini kemudian bisa sehat, tapi bagaimana kemudian kita dapat berjalan terus, kita dapat bangkit di tengah-tengah keberadaan keterpurukan kita, di mana misteri kehidupan itu selalu ada, tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti. Nah, kalau kita ada pada satu titik terendah dalam diri kita, kemudian kita bingung, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, saudara tidak tahu situasi itu. Oke, saudara tidak bisa memahami. Tapi engkau punya iman yang menolong engkau tetap bisa berjalan, yang menolong engkau bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Iman yang Naomi hidup, yang pada akhirnya membawanya untuk melihat karya Allah yang besar. Kalau dia tetap tinggal di Moab, dia tidak bisa lihat apa-apa. Dia tidak akan pernah melihat bahwa Allah memulihkan garis keturunan keluarganya yang ia pikir sudah hilang oleh meninggalnya Mahlon dan Kilion. Dia tidak akan pernah melihat bahwa Naomi yang sesungguhnya akan ia dapatkan kembali. Dia tidak akan pernah melihat bahwa Mara itu berhenti, diganti oleh Naomi yang sesungguhnya. Kalau ia tidak memiliki iman, itu penting. Jangan pernah remehkan ibadah. Jangan pernah remehkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah remehkan hidupmu dengan Tuhan. Itu modal paling penting. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan yang sehat, yang kuat, yang mampu menolong kita menghadapi misteri-misterinya hidup. Naomi tidak ngerti turun naiknya hidup. Naomi tidak paham turun naiknya hidup. Sama pengkhotbah juga tidak mengerti turun naiknya hidup. Yang kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang-kadang hukum-hukum yang menurut kita seharusnya terjadi tidak terjadi, membuat banyak orang frustasi. Mengapa orang benar tapi kadang-kadang diizinkan mengalami situasi payah? Mengapa orang benar kadang-kadang diizinkan mengalami situasi sulit? Sulit untuk dipahami. Seakan-akan kesetiaan, kepercayaan, ibadah kita tidak ada hitungannya di hadapan Tuhan, karena kita mengalami sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi kemudian dalam refleksinya pengkhotbah berkata, semua yang kelihatannya serba sudah ditentukan gitu, di mana kita tidak bisa memilihnya tadi. Kan tidak ada orang bisa memilih dia mau lahir di mana, dia mau mati di mana. Tidak ada yang tahu. Seakan-akan hidup kita ini ya udah memang begitu. Kita mau bilang waktu stop dulu, enggak, waktunya gliding terus. Waktu stop dulu, saya belum siap-siap mau hadapi hari besok. Enggak, dia tidak peduli. Jalan terus, pagi, siang, sore, malam. Saudara mau bilang stop dulu, dia tetap jalan pagi, siang, sore, malam. Di keadaan, di kehidupan yang sepertinya kita tidak bisa memilih, yang sepertinya hanya berjalan tanpa sebuah tujuan yang jelas, pengkhotbah katakan, waktu itu bergerak terus kepada sebuah titik yang disebut indah. Indah pada waktu itu. Hanya orang yang di sini belum pernah mengerti.
kita tidak dapat menyelami apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Ini waktu berjalan terus. Kehendak Allah berjalan terus dalam rutinitas waktu. Tapi kita tidak mengerti kenapa kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Mengapa kadang-kadang di atas, mengapa kadang-kadang di bawah. Ini mau kemana sih? Apa yang dapat menolong di tengah-tengah misteri hidup ini? Iman. Karena imanmu berkata, Tuhan memelihara kita. Karena imanmu berkata, Tuhan memelihara hidup kita. Apapun bentuk keadaan situasi yang dijalani, kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Iman inilah yang membuat kita untuk tetap mengambil posisi yang lebih positif di dalam menjalani hari-hari yang kadang-kadang turun naik itu. Jadi kalau yang pertama kita melihat bahwa perjalanan hidup Naomi menunjukkan bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidup umatnya terus berlangsung walaupun dalam hal-hal yang tidak diketahui. Yang kedua kita belajar Naomi tidak kehilangan iman. Nah yang terakhir saudara dari kisah Naomi, apa yang bisa kita pelajari? Kisah Naomi ini menunjukkan bahwa mereka yang tetap sungguh-sungguh berjuang akan melihat bagaimana Allah membuat mereka keluar dari penderitaan. Poin yang ketiga ya, Naomi mengajarkan bahwa kisah itu, mereka yang tetap sungguh-sungguh berjuang akan melihat bagaimana Allah membuat mereka yang berjuang tadi keluar dari penderitaan. Kita lihat pertama tadi bahwa untuk dapat terus berjuang kita tidak boleh kehilangan iman. Poin satu tadi menunjukkan bahwa dalam segala ketidakmampuan kita sebenarnya Allah masih terus bekerja. Kemudian poin yang kedua kita melihat imanlah yang membuat Naomi untuk terus dapat berjuang. Jadi mengapa iman itu penting? Karena iman itu melahirkan sebuah cara pandang yang positif. Di tengah semua orang lain sudah mengambil keputusan yang pesimis, mengambil sikap hidup yang pesimis, mengambil sikap hidup untuk kemudian mengurungkan diri, untuk tidak lagi terlibat kepada sebuah perjuangan. Iman memanggil saudara untuk terus berjuang. Iman memanggil saudara untuk terus bekerja. Iman memanggil saudara untuk terus menjalani hari-harimu, sekalipun di tengah misteri kehidupan yang turun naik tadi. Dan kepada mereka yang sungguh-sungguh mau berjuang, Allah akan tunjukkan pembelaan. Allah akan mengembalikan kemuliaannya. Allah akan memulihkan kehidupannya. Naomi dengan iman kembali ke Bethlehem dan kemudian mulai mengajar Ruth. Kamu harus terus berusaha. Kamu harus terus bekerja. Kamu harus terus berjuang. Kemudian Naomi berkata, pergilah kepada para penebus-penebus. Jadi saudara, kalau dari pihak keluarga Naomi, Elimelek dan anak-anak itu sudah mati, di lingkungan Israel itu dalam adat istiadatnya ada sebuah prinsip bahwa keturunan Elimelek ini bisa kok diteruskan melalui seorang yang bernama Goel. Goel itu penebus. Jadi ketika Boas sebagai penebus menikahi Ruth dan membeli semua kekayaan Elimelek, maka Boas bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan Elimelek. Kalau dalam cerita lain misalnya, kalau seorang menikah gitu ya, laki-laki dan perempuan, lalu tiba-tiba yang laki-laki ini meninggal, maka adiknya harus menikahi perempuan ini, tetapi keturunannya akan meneruskan nama dari kakaknya. Nah ini yang disebut dengan perkawinan Levira.
Jadi si adik akan menikahi kakaknya, tapi kalau punya anak, maka dia akan meneruskan garis keturunan kakaknya yang meninggal. Nah, ini yang terjadi. Naomi terus memberikan nasihat. Naomi terus berusaha meyakinkan Ruth bahwa kita masih punya keluarga. Dia terus berusaha. Dia tidak lemah. Dia terus berjuang. Dia ajar Ruth untuk bekerja. Dia minta Ruth untuk terus bekerja. Naomi memberikan nasihat-nasihat. Naomi terus mendidik Ruth sehingga akhirnya kita melihat apa yang disampaikan oleh Naomi kepada Ruth, apa yang diajarkan oleh Naomi kepada Ruth, apa yang diperjuangkan oleh Naomi kepada Ruth, pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kesuraman masa depan oleh akibat hilangnya garis keturunan sekarang diganti kembali, dan itulah kemuliaan yang Naomi dapatkan. Jadi beda ya kemuliaannya. Mungkin kalau perempuan sekarang itu disebut berbahagia itu apa? Saya tanya mahasiswa saya, kalau kalian sekarang itu yang membuat kalian bangga sebagai perempuan apa? Oh, kalau bisa kerja kemudian punya penghasilan sendiri. Nah, kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu kalau saya bisa punya anak laki-laki, itu kemuliaan. Dan ini yang kemudian membuat Naomi merasa terpukul karena kematian Mahlon dan Kilion. Tetapi ketika Boas bersedia sebagai penebus, kemudian membeli semua kekayaan Elimelek dan termasuk mengambil Ruth sebagai istrinya, Allah memulihkan martabat garis keturunan keluarga Elimelek dengan menghadirkan Obed, yang kemudian di dalam bagian ayat-ayat ke-17 orang banyak berkata, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Saya ajak saudara baca Rut pasal 4 ayat 9-10 untuk melihat tradisi perkawinan Levirat yang dilakukan oleh Boas. Jadi sebenarnya Boas ini bukan penebus pertama. Ada orang yang lebih dekat lagi. Tapi orang yang lebih dekat itu berkata, saya tidak bisa. Karena kalau saya nikahi Ruth, nanti garis keturunan saya rusak. Jadi dia tidak mau. Ayat 9, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Boas menebus apa yang dirasa oleh Naomi hilang. Kemuliaan keluarga, garis keturunan yang membuat harga diri keluarga dia dapatkan kembali oleh karena Ruth menikah dengan Boas dan melahirkan seorang yang bernama Obed, yang pada akhirnya Obed menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Saudara, apa yang kita pelajari dari 3 hal? Saya akan simpulkan 2 poin. Bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk tujuan besar dalam kami. Hal yang kelihatan biasa-biasa saja dalam hidup ini tidak berarti menandakan bahwa Tuhan tidak berkarya di dalamnya. Jadi Tuhan bisa bekerja dengan karya yang ajaib, tapi Tuhan bisa bekerja dalam hidup sejarah yang kelihatannya biasa-biasa, yang mengalami turun naiknya kehidupannya. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak ada di dalam. Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk tujuan besar karyanya. Karena itu mari kita bersama-sama hadir di dalam rencana. Hidupi kehendak Allah di dalam keseharian kita yang kelihatannya biasa-biasa itu. Orang sana sini dan sebagainya kelihatan biasa-biasa, yang kelihatannya sangat rohani-rohani banget. Tetapi kalau saudara menghidupi kehendak Allah
di dalam kebiasaan hidup, saudara sedang masuk kepada tujuan besar karya. Dan yang kedua, miliki respons yang benar terhadap hal-hal yang mungkin tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti dalam hidup. Kalau sesuatu dalam hidup ini belum saudara pahami dan mengerti, jangan berhenti. Kalau seakan-akan hidup yang saudara alami bertolak belakang dengan keinginan saudara dan membuat saudara tidak mengerti hidup bertuhan ini kayak apa, jangan berhenti. Miliki respon yang benar. Gimana punya respon yang benar? Jangan biarkan ilmumu luntur. Jangan biarkan kepercayaanmu hilang. Biarkan itu ada di dalam hati. Imanmu yang akan menuntut kau untuk melahirkan respons yang benar. Respons yang optimis. Respon yang membuat engkau dapat terus berjuang. Karena engkau akan melihat karya Allah bekerja di dalam hidup. Tuhan tidak akan pernah tinggal. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi setiap orang yang mengasihi. Biarlah hidup ini tetap ada di dalam kemisteriusannya, namun iman menolong engkau menjawab bagaimana harus menjalani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Aku mengatakan ku bersyukur Bapa buat segala kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini buat kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu bagi kami. Kami mau belajar seperti Naomi. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rencana hidupmu terjadi
dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang baik, Allah yang setia pada pekerjaannya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sekalipun kami kadang-kadang tidak dapat memahami dengan jelas, tidak dapat mengerti dengan baik setiap rencana-rencana Allah dalam hidup kami. Bagaimana Engkau bekerja dalam hidup kami. Seringkali kami dibingungkan oleh berbagai situasi hidup kami. Tapi kami bersyukur kami punya iman kepada Tuhan. Dan iman kamilah yang mengarahkan kami untuk senantiasa menunjukkan hati kami kepada. Ketika kami bingung, kami mengarahkan hati kami kepada. Ketika kami lemah, kami mengarahkan hati kami kepada. Ketika kami tak berdaya, kami mengarahkan iman kami kepada. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Kematian-Mu di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus menjadi sebuah penanda penting dalam hidup kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami mau tetap setia, kami mau tetap kuat melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih buat ibadah yang diberkati pagi ini. Terima kasih kami dapat menikmati hadirat Allah, kami dapat menikmati karunia dan berkat Tuhan. Berkati setiap para pelayan-pelayan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam tugas pelayanan ibadah pagi. Engkau memberkati mereka semua. Engkau juga memberkati anak-anak Tuhan yang sudah datang berkumpul memuji memuliakan Engkau. Engkau memberkati setiap pujian mereka. Engkau mendengar setiap doa mereka. Engkau memberkati setiap persembahan, bahkan milik Tuhan yang mereka kembalikan kepada Engkau, yang membalas dengan berlipat kali ganda. Engkau yang memberkati setiap lumbung-lumbung mereka. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang memberkati setiap usaha mereka.
Karena kami percaya Tuhan jauh lebih mengerti untuk menolong dan memberkati kami. Kami yang lemah, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang dengan kesembuhan. Kami yang datang dengan kelemahan, kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami yang pulang dengan berbagai macam persoalan, kami pulang dengan membawa berkat-berkat dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa buat seluruh jam ibadah yang kami persiapkan di sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya memberkati, sehingga hati kami senantiasa tertuju kepadamu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati juga setiap pekerjaan dan usaha kami yang kami lakukan di sepanjang minggu ini. Berkati keluarga, berkati anak-anak kami, mereka yang ada di dalam persiapan-persiapan tes atau ujian. Tuhan tolong, beri hikmat, beri akal budi, beri kegairahan untuk dapat belajar dengan sungguh, agar mereka dapat menikmati hasil yang baik. Kami berdoa buat setiap kehidupan bangsa kami. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami. Tuhan karuniakan kepada mereka kearifan, kebijaksanaan, agar mereka dapat membawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik yang di Turki ataupun di tempat-tempat lain. Tuhan berkenan menjamah mereka di tengah duka cita dan rasa kehilangan. Hadirlah di tengah-tengah mereka, peluklah mereka, berkati para relawan, berkati mereka yang mengambil inisiatif untuk membantu saudara-saudara kami yang di sana. Tuhan kiranya tolong dan kuatkan mereka semua. Terima kasih Bapa. Berkati lingkungan di mana kami berada, tetangga-tetangga kami. Biarlah kehadiran kami anak-anak senantiasa menjadi berkat bagi mereka. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan serta. Tuntutlah kami dalam percaya, dan tibakanlah kami semua di rumah kami dengan selamat. Sekarang turunkanlah tangan berkat bagi kami sekali. Saudaraku yang terkasih, pulanglah. Bawalah berkat ini. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian.